mudah-mudahan ada apa sebuah jawaban gitu ya dari Allah gitu. Tapi yang pasti pergi semuanya niat ya karena Allah gitu. Bukan niat pergi karena ada masalah, bukan. Tapi memang niat pergi ya Allah yang udah izinin gitu. Saya selalu berpikir gini, enggak, hidup yang bermasalah atau mungkin dikasih cobaan enggak lo doang, jangan GR. Ya kan, ada juga dia cobaannya beda, ini cobaannya beda, ini cobaannya beda, gue cobaannya beda. Ya kan? Jadi makanya kalau aku cuman berpikir saya selalu ingin melakukan yang terbaik dan saya selalu menganggap ketika kita berani melakukan hal yang terbaik ya saya tidak akan menyesal gitu. Pemirsa, ini sekarang aku lagi mau ya sebentar lagi mau berangkat umroh. Ini seperti biasa, ini kopernya yang wajib karena kalau ini harus aku pindah ke kabin ya, dia udah nggak bisa di kabin ini karena aku kan pertamanya itu ke Mekah duluan ya, jadinya pasti mikotnya di pesawat. Iya langsung Mekah. Kan banyak orang nah banyak yang maunya Madinah dulu, kalau aku tuh lebih ke Mekah dulu deh karena effortnya jangan sampai kita habis di Madinah gitu. Ini batik harus bikin lagi seragam karena udah nggak muat. Tapi batik gue yang kemarin, batik aku yang kemarin itu 3 periode loh, umroh pakai yang sama. Ya. Ini apa? Tas. Hah? Nggak boleh edit loh hamdannya itu. Enggak ada hamdannya juga. Orang batik doang. Tuh. Batik seragam. Oh, ini belum masih bahan berarti. Masih bahan. Nanti jadi baju apa? Kayak baju batik panjang gitu ya? Aku udah tanya Igun, katanya Igun tangan pendek aja tangan bajunya. Dia gemuk. Hah? Dia gemuk, nggak panas. Nah, kita Iya. Iyalah, kita kedinginan. dinginan. Jadi aku minta bahan lagi. Nah, Igun kemarin kata Igun, gue ada bahan gak buat gue? Ada. Berapa 4 meter? Gila gede banget gue kata gitu. Ntar sedikit dia ngomel ya. Berarti ntar Igun sendiri bikin. Iya dia mah enak, dia tukang jahit, dia bikin sendiri. Kan kalau kita kan mesti tukang jahit ya. Tadi aku udah bilang, Gun gimana kalau baju gue lu aja deh yang buatin. Nggak mau gue. Tuh kata gini, oke gue mau. Tapi lu apapun jadinya nanti lu pakainya di bandara ya. Gitu. Oh nggak mau gue. Tapi tiba-tiba lu pakai baju gue dikasih di sini kasih balon loh. Oh deh. Udah bilang udah deh. Iya, iya gak? Nah terus kalau ihramnya memang aku selalu minta 2 karena kan sekarang kita kalau ke haram kan harus pakai ihram kan. Jadi dan aku biasanya kalau sekali jalan tuh pasti 2 kali umroh gitu. Nah aku pengennya, aku nggak mau umroh yang kedua itu bajunya apa kain ihramnya itu kotor gitu, ataupun yang udah di laundry lagi kan. Sebenarnya di situ laundry cuma 3 jam 4 jam ya, tapi nggak mau, aku maunya bener-bener baru gitu. Jadi selalu bawanya ihramnya 2 gitu. Dan terus ya karena lintasan di sana kan kita cuma hotel haram gitu kan, jadi ihramnya yang paling banyak gitu karena baju biasa nggak kepake. Ya kan kita habis sholat pakai ihram, makan, hotel, tidur, bangun, bersolat lagi, turun lagi, udah gitu dong kan kegiatannya. Karena kan aku nggak ada city tournya, nggak ada gitu. Kalau akunya gitu, tapi kalau jamaah yang lain ada pasti. Tapi kan poin yang mungkin sama Ibu mau dari sini mau kemana, ada yang izin nggak mungkin, atau ada yang ini nggak? Nah ini Masya Allahnya sama Igun kita sama rutenya, kita nggak ada menjalan-jalan. Jadi sama Igun tuh cuman sekali nanti setelah Isya, pokoknya yang nggak ngeganggu ibadah. Setelah Isya pengen ke kafe yang tinggi katanya. Aku bilang Jabal Uhud, bukan. Ya kafe yang tinggi di Mekah. Itu kan Jabal Uhud kan Madinah kan? Hah? Yang di atas sahur jam kali ini bener yang kayak ini balon gitu. Iya, gue nggak ngerti juga deh. Terus kata dia mau ke sono gini. Gue mikirin apa yang dia mau. Lagi gue pikir gini, udah gue bilang gara-gara lo gue jadi mikirin restoran top, gue cari gitu, nggak mau gue. Gara-gara dia repot. Pokoknya gue udah bilang jaga iman kita, jaga lisan kita, jaga pikiran kita, mata kita ya Gun. Ya gini. Pokoknya kata Igun, pokoknya kita selama umur kita gini aja.
Gagak ya. Bayangin gak tuh, yang gue jalan sama musuh gue tuh, lo bayangin gak tuh? Apa nggak? Wah besok iman gue diuji banget sama dia tuh. Tapi juga tetap juga Hah? bisa lewat itu nggak? Ya insya Allah pasti ya, karena kita kan niatnya ibadah ya gitu. Jadi makanya aku bilang ini, kan biasanya kalau sholat kan biasa suka sendiri-sendiri tuh, ya kan? Yang penting pada saat umrohnya bareng, gitu kan? Biasa setelah umroh kan istirahat terus ya mau zuhur asar lu pada sendiri-sendiri kan, gitu. Nah itu enak tuh kita selamatkan, kecuali emang kalau kita ada acara ya mau nggak mau kita ketemu lagi gitu. Kita aja kamar nggak mau gabung. Kalau lo Hah? dari itu apa? Enggak, dia tidur aja ngeselin. Tidur aja dia ngeselin, jadinya kita nggak mau kepancing. Dia kayak astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau misalnya kan ucapan juga nggak boleh. Iya, iya, enggak, iya makanya kita pandangan mata kita nggak mau lihat-lihatan, santai aja, ya kan? Jadi di Jakarta aja nanti deh kita makan gini deh, makan gini. Enggak, di sini kan enggak loh gini. Ah, dari sini kita udah nggak cocok ya. Oke, cut sendiri-sendiri. Udah gitu. Jadi kita langsung cut, jangan waktu berdebat. Cut. Gitu. Jadi terus setelah Isya sebelum kita tidur ini. Gue cari tuh restoran gara-gara dia. Perkara mikot aja kita bisa berdebat. Jadi gue maunya gini dulu nggak bisa Kak, kita harus mikot dulu. Kalau nggak lu mesti kesini. Jadi kita yang ngajarin dia. Enggak gini udah. Akhirnya kita timnya Hamdan tuh, coba kata Igun begini bener apa kagak? Sampai Ustadz jadi pada gini. Enggak, itu nggak bener. Gue bilang gila nih orang. Gila nih orang ngerjain gue aja gila banget. Gitu. Jadi makanya aku nggak pengen melewati ini, tapi jadinya cerita seru gitu. Ibadahnya dapet, tapi refreshnya juga dapet bersama sahabat gitu. Ya ditanya doa apa, netizen juga tahu gue doanya mau apa deh. Ya jadi nggak usah ditanya deh. Tapi yang enak itu kan juga kita, ya sebenarnya doa dimanapun juga sama gitu ya. Cuman memang ya Allah, mudah-mudahan Allah mengizinkan kita sampai dengan selamat ya. Semua keinginan, niat, ucapan dan doa ya bisa disampaikan langsung di sana gitu. Iya itu salah satu permohonannya gitu. Itu ya insya Allah mudah-mudahan ada apa sebuah jawaban gitu ya dari Allah gitu. Tapi yang pasti pergi semuanya niat ya karena Allah gitu. Bukan niat pergi karena ada masalah, bukan, tapi memang niat pergi ya Allah yang udah izinin gitu. Iya ya harus gitu. Jadi Oh tasnya. Nah biasanya kalau tas ini kalau mau selalu isi apa? Kayak ada atau handphone, power bank pasti. Tapi biasanya buku-buku doa kan di sana tuh biasanya kalau misalnya kita dari subuh ke dari tahajud ke subuh kan panjang tuh. Nah itu buku doa berfungsi deh tuh. Kita nggak mau ngelayanin titipan doa soalnya. Kalau yang pada titipan doa tuh waktunya tuh. Untuk ini ada nanti aku videoin deh. Buku yang lo bikin mana? Ada di atas. Ada. Siapa yang bisa? Si Zik itu di atas ya. Yang dibikin sama Ruben, abang juga di Bali. Jadi udah ada bang. Gue Qurannya juga yang udah ada Latin udah ada gue. Oh, serius? Ada buat nanti kita di Nabawi. Itu waktunya ada banyak yang banyak. Iya benar. Ada waktu yang banyak. Di situ semua full Quran, kita nggak ada yang bisa baca. Iya kan, megang handphone kan kita nggak enak gitu. Walaupun banyak juga di sana yang baca gitu, cuman kita kayaknya nggak enak gitu. Nah kemarin kita nyari, dapat 2 tuh. Satu yang telok banget depan ya, masa ada tulisan khusus manula. Gua nggak mau lah. Ada yang satu lagi, kayak kita kan ada manajer juga, ada tua ya. Ya udah kita kasih buat dia. Gitu. Ada yang maksudnya kan aku sambil belajar dan kebetulan aku banyak teman-teman di Madinah kan, jadi mereka itu pasti kepingin aku selalu bisa baca Quran tuh dengan lafaznya yang benar, terus iya dengan tajwidnya yang benar gitu. Jadi kadang-kadang suka setoran ayat gitu sama mereka gitu. rajin belajar agama. Insyaallah.
dan juga Mm. penting banget di rumah ini. Mm. Apakah itu menjadi apa lebih makin mantap apa di dalam dan apa memantap keimanan gitu. Ya memang begini ya, kalau ngomong tentang mantap gimana, saya takutnya jadi takabur gitu. Cuman banyak kerinduan saya yang kepingin belajar tentang Islam lebih jauh lagi gitu, dan kepingin belajar tentang Islam sesuai dengan takarannya, dan ingin ketemu dan dekat dengan orang-orang soleh yang bisa membimbing kita dan bisa mengajarkan kita untuk eh, untuk menyampaikan kalau ya Islam itu indah, Islam itu ringan gitu. Jadi nggak terlalu yang jadi berat, karena semuanya dipermudah gitu. Makanya kalau diperhatiin semuanya sama Allah dipermudah ya. Emang manusianya yang pada suka mempersulit gitu. Jadi dari situ tuh aku tuh kayak sebelum ya, kalau mindset pola pikir ya. Kalau dulu kita kalau ada apa-apa telepon teman dulu gitu. Kalau sekarang yang saya harus handle diri ketika ada sesuatu yang kayak gitu, eh ketika memang udah jauh banget wudunya atau memang belum wudu, ya saya wudu dulu, sholat dulu gitu. Jadi itu yang pertama kali saya lakukan. Jadi mindset pola pikir harus sama dengan hati menurutku gitu. Jadi ketika hal yang lagi aku terjadi ini sekarang ini, ya kalau overthinkingnya terlalu berlebihan akhirnya jadi berlebihan gitu. Tapi ya saya percaya setiap kita pasti punya ceritanya masing-masing gitu. Jadi makanya menghandle diri, mengkontrol diri itu kayaknya jauh lebih dipentingkan di situasi dalam kita beraktivitas gitu. Tadi kita sempat wawancara Iya. kita bilang makin kita dekat sama Allah, justru ujiannya justru malah makin Waduh, Masya Allah ya. Kita juga ngomong semakin kita deket, semakin kita taat gitu ya. Bener gitu. Waduh, makin kencang bener. Makin kencang. Makanya kita kadang suka nanya, kemarin anteng-anteng aja loh, padahal ini kenapa bisa begini loh. Kemarin gini aja loh. Jadi tapi alhamdulillah saya menemukan jawaban yang tidak terlintas di pikiran saya gitu. Makanya ya mungkin banyak teman-teman juga yang mungkin baru belajar atau baru mencoba istiqomah, tapi ada aja goncangan yang kuatnya. Jangankan yang mualaf, yang udah lama muslim juga ada aja goncangannya itu. Jadi saya selalu berpikir gini, enggak, hidup yang bermasalah atau mungkin dikasih cobaan enggak lo doang, jangan GR. Ya kan, ada juga dia cobaannya beda, ini cobaannya beda, ini cobaannya beda, gue cobaannya beda. Ya kan? Jadi makanya kalau aku cuman berpikir saya selalu ingin melakukan yang terbaik, dan saya selalu menganggap ketika kita berani melakukan hal yang terbaik, ya saya tidak akan menyesal gitu. bukti Allah tambah sayang. Mm-mm. Allah sudah memberikan menanam kebaikan yang sangat Ya, Masya Allah ya. sekarang. Ya Allah. Akhirnya ditertib dan akhirnya sekarang. Kalau ditanya, saya cuma bilang ya alhamdulillah gitu. Saya nggak pernah terfikir ke sana, tapi saya dari dulu diajarin sama orang tua saya itu ya, kalau lu pegang uang ataupun nasi dan lu ngelihat ada orang yang kepingin, ya kalau gue jadi lu kasih ke dia, karena lu nggak akan mungkin kelaparan gitu. Jadi kayak saya ada nih uang, walaupun ngepas banget, tapi ada sesuatu yang menurut saya terganggu sekali secara pandangan mata. Saya cuma mikir kita tuh, oh lu gini gitu. Nah dari situ saya, ya Allah maafin kalau tadi kita sempat nggak bersyukur gitu, langsung cepat minta maaf gitu. Ya. Enggak sih, kalau aku cuman gini berpikirnya, maksudnya ini kita ngomongin netralnya ya gitu. Kalau aku percaya kalau pasti takdir Allah deh nanti lebih indah, tapi yang penting kita kan usaha dulu ya. Usaha dulu, nanti gimana nanti ke depannya ya Allah yang atur gitu. Karena kalau tergantung saya terlalu lebih expect-nya ternyata nggak sesuai itu, terus saya malah tambah kecewa lebih banyak lagi gitu. Jadi ya percaya, yang paling penting
saya selalu berprasangka baik sama Allah, udah gitu aja. Enggak yang kayaknya gue gini deh, pantesan gue gini. Enggak, saya cuman pasti Allah kasih yang bagus, udah gitu aja. Tapi itu susah loh, menaklukkan itu susah sekali. Makanya ketika ada hal yang, aduh ini ya jangan sendiri gitu ya, yang paling penting. Terus saya coba datengin ke acara-acara kajian gitu kan, setiap hari mah ada aja sebenarnya mah, cuman di situasi yang memang benernya ini kita harus melepaskannya, harus pelan-pelan menjadi orang yang dewasa itu ya pada saat kita lagi di kajian gitu. Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.